Halo semua, balik lagi di channel CS Planet. Pada video kali ini saya akan mengunboxing sebuah paket yang isinya sebuah smartband dari Samsung, yakni Samsung Galaxy V3. Setelah 3 tahun absen, smartband Samsung kini kembali meramaikan pasar Indonesia. Tepatnya pada 23 Februari 2024 lalu, Samsung merilis penerus dari Samsung Fit 2, yakni Samsung Galaxy Fit 3, seharga Rp799.000. Kira-kira bagaimana dan apakah masih layak dibeli di awal tahun 2025 ini? Jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai selesai. Oke, sebelum unboxing saya ingin menyampaikan paket ini saya beli di toko resmi Samsung di aplikasi Orange dengan harga Rp769.100. Jadi setelah beberapa bulan rilis ada penurunan harga sebanyak Rp29.900. Dan sedikit cerita unik, ketika saya membelinya saya hampir tergocek produk KW dengan harga yang lebih murah. Jadi di aplikasi Orange ada yang ngaku-ngaku Galaxy V3 original resmi dengan harga 500 ribuan. Tapi setelah saya cek lebih dalam, ternyata produk yang dijual adalah palsu. Boxnya memang mirip, bedanya yang palsu itu tidak ada logo Samsung. Jadi saran saya teman-teman, hati-hati, jangan tergiur dengan harga yang lebih murah. Lanjut, balik lagi ke unboxing. Untuk tampilan awalnya Samsung Galaxy V3 dibungkus dengan kotak yang cukup kecil berwarna putih. Di bagian depan terlihat gambar unitnya disertai tulisan Galaxy V3 di bagian atas dan tulisan Samsung di bagian bawah. Sisi kanan kosong, sisi kiri ada tulisan Galaxy V3. Di bagian belakang ada keterangan Bluetooth dan tulisan gunakan smartphone minimal Android 10 dan RAM di atas 1,5 GB. Di bagian bawahnya ada dua barcode yang terhubung dengan aplikasi pendukungnya. Jadi kalian harus menginstal kedua aplikasi tersebut. Di bagian bawah kotak ada keterangan pembuatannya dan unit yang saya pegang ini berwarna abu-abu. Dibuat bulan 9 tanggal 9 2024. Jadi Galaxy V3 ini ada 3 pilihan warna, abu-abu, emas, dan hitam. Lanjut, di bagian dalam ketika membuka kotaknya ada detail kecil di bagian sini yang memudahkan kita untuk mengeluarkan isinya. Kemudian isinya sendiri tidak banyak, kalian hanya mendapatkan buku panduan yang menyatu dengan garansi, kabel charger, dan tentu saja unitnya. Berbeda dengan Galaxy Fit 2 yang mengusung layar berukuran 1,1 inci, Galaxy V3 memiliki ukuran yang lebih besar dengan 1,6 inci. Selain itu, di sisi kanan jam terdapat satu tombol fisik yang berfungsi sebagai tombol home untuk kembali ke halaman utama dengan lebih cepat. Dan tombol ini juga bisa di custom menjadi shortcut untuk memulai tracking olahraga kalian. Berikutnya, strap atau tali jam juga memiliki mekanisme baru berupa quick release button, di mana fitur ini akan memudahkan proses penggantian strap. Caranya hanya dengan menekan dua tombol yang ada di bagian bawah jam. Mudah bukan? Kemudian berikutnya untuk frame Galaxy V3 ini menggunakan material aluminium dengan finishing matte yang terasa sangat mewah dan kokoh. Jadi berbeda dengan pesaingnya yang masih menggunakan plastik, Galaxy V3 ini sudah menggunakan aluminium. Meskipun lebih besar dari V2 dan menggunakan frame aluminium, Galaxy V3 ini tetap memiliki bobot yang ringan. Tanpa strap, bobotnya hanya 18,5 gram dengan ketebalan 9,9 mm. Selain materialnya yang solid, Galaxy V3 juga dibekali dengan sertifikasi IP68 dan rating 5 ATM, yang berarti ia tahan debu dan mampu menahan air hingga kedalaman 50 meter. Berikutnya untuk OS, berbeda dengan Galaxy Watch yang menjalankan Wear OS, Galaxy V3 menjalankan sistem operasi bernama FreeRTOS. Tampilan antarmukanya cukup mirip dengan Galaxy Watch, sebedanya Galaxy V3 tidak mendukung Google Play Store sehingga tidak bisa mendownload aplikasi atau watch face tambahan. Oke teman-teman, mungkin itu saja unboxing dan review singkat Samsung Galaxy V3. Untuk review lengkapnya saya akan jelaskan di video berikutnya karena pertama-tama saya ingin mencobanya terlebih dahulu selama beberapa minggu ke depan. Terakhir, kesimpulannya, apakah masih layak dibeli awal tahun ini? Jawabannya iya. Pertama, karena harganya murah. Kedua, frame material terbuat dari aluminium yang kokoh. Ketiga, layarnya sudah AMOLED dan ada auto brightness. Keempat, memiliki sertifikasi IP68 dan masih banyak fitur lainnya yang akan tetap berguna sampai beberapa tahun ke depan. Apalagi smartband ini tergolong baru yang umurnya belum sampai setahun sejak pertama rilis.